just wish I never felt this. In this world from sea to shining sea, there's a way for me to go be free. There's a way for me to go be me. I just know that there's a place for me. 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 What's up guys, balik lagi kita sama Alfa 11. Ini dia yang kita balik tunggu-tunggu. lagi, kita belum pernah saya ya. Belum pernah? Iya, belum pernah. Jadi Mod, waktu itu kita janjian, Mod gue review motor lu dong, nunggu 10.000 subscriber. Betul. 20.000, 30.000, sekarang 58. Iya, 58. Ini juga tadi hampir nggak jadi aja. Hampir nggak jadi. Hampir nunggu 100.000 lah. Enggak, lu hujanan. Ketiduran. Saya lebih ke arah ketiduran ya. Jadi makanya baru jadi sore. Nah, tim Mod ini dulu sempet pengen di-review waktu keadaan motornya habis crash ya, Mod ya. Yang mana nih? Jadi motor lu crash, terus berubah segalanya tuh motor lu. Iya, betul. Pengen muncul-muncul di akun pasukan Matic. Ya, maksudnya. Betul. Niatnya kayak gitu awalnya. Ya. Tapi karena berhubung ya mendung nggak. Karena berhubung nggak terap lah ya, nggak sempet. Akhirnya kayak yaudahlah, antar aja ngikutin perkembangannya dia aja, alamiah aja gitu niatnya. Tapi akhirnya sekarang kayak udahlah Rul, sekarang aja lah daripada kelamaan kan. Ya. Baru deh sekarang kesampaian gitu. Mod, kita lagi ada di mana nih, Mod? Minum dulu dong. Kita lagi ada di Motor Kopi. Jangan lupa ngapain ya, orang nggak ada apa-apanya dari Motor Kopi. Di sini ada kopi. Oh iya, di sini ada kopi. Ada steam juga. Betul. Ada steamboat. Kalau ada yang gabut bisa langsung beli Harley, betul. Wow. Mahal banget gabutnya. Di sini ada itu touchless bike wash. Iya betul. Tanpa sentuh ya. Tanpa jadi, biaya. Nggak usah dong ya jatuhnya. Kita bercanda mulu. Gimana Rul, lanjut terus. Mod, kita mau bahas dari mana nih, Mod? Sejarah dulu ya? Enggak. Awalnya kan motor lu tuh namanya Endeavor, terkenal ya? Iya, Endeavor dulu. Endeavor. Iya. Sekarang ganti Alfa. Ganti Alfa. Nah, makna dari Alfa itu apa sih, Mod, sebenarnya? Gini. Ini jelasinnya dari mana dulu nih? Dari Endeavor dulu. Iya, dari Endeavor kenapa ganti ke Alfa? Langsung ke situ aja ya? Iya, oke. Jadi gini, dulu Endeavor itu aslinya ya, gue nerapin. Aduh, ini buat teman-teman ya. Maksudnya kalau yang udah beberapa teman-teman ada yang tahu gitu, maksudnya ini awalnya bisa bisa lu pada tahu karena apa tuh? Karena dulu gue punya stiker NASA di sini gede banget. Maksudnya motor gue nggak banyak stiker, tapi sekali-sekalinya ada stiker di dek-dekan sini nih, ada gede tulisan NASA doang. Dulu tuh gue sering foto-foto, mulai inilah kayak wah, tiba-tiba di Instagram itu awalnya iseng, tiba-tiba di Instagram tuh kayak wah, kok tiba-tiba naik gitu kan, banyak yang like udah gitu, tiba-tiba tuh Instagram banyak yang follow. Itu gue demi apapun gue awalnya iseng banget, bener-bener nggak niat gitu, kayak gue pengen nyiptain Instagram motor lah atau enggak konsep-konsepnya enggak. Jadi bener-bener kayak sekedar iseng tuh. Gara-gara di NASA awalnya tuh belum ada nama Endeavor tuh, belum ada nama, agak ini ya agak racing di sini ya. Nah pokoknya itu awalnya belum ada Endeavor. Abis itu akhirnya setelah gue pikir-pikir, NASA hubungannya sama apa ya, kalau nggak sama luar angkasa sama roket gitu. Akhirnya gue kasih nama roket. Jadi beneran Endeavor tuh nama roket NASA yang terakhir kali beroperasi lah intinya. Katanya sih gitu ya, gue kan gak ngikutin kan, gue ngeliat Google doang, gue ngeliatnya di Google. Jadi nama roket terakhir yang beroperasi itu yang terbang keluar angkasa itu Endeavor, ada namanya kayak gitu. Itu pertama kali Endeavor. Udahlah seiring berjalannya waktu berevolusi. Akun Anda di-hack sama PS Store. Iya itu sempet akun di-hack sama PS Store. Gue sampai di-DM-in sama teman-teman kayak, Mod, lu akun udah mulai banyak follower, tiba-tiba jualan HP. Ternyata ini tujuan lu. Gue bilang kan kagak lah, gue nggak tahu namanya di-hack kan, gue bikin iseng. Tapi itu balik atau lu bikin akun baru? Gue bikin akun baru. Jadi jadi pas itu tuh yang gue bilang tadi ya, kan gue bikin Instagram iseng. Habis itu naik. Tiba-tiba di-hack tuh. Itu gue inget banget di-hack tuh pas pas followers gue 2.800 sampai 3.000 gitu. Segituan tuh kan udah, wah itu dulu seneng banget kan punya angka segitu kan. Kayak, seneng banget. Tiba-tiba pas gue pengen posting tuh, gue inget banget. Gue kayak, gue pengen posting lagi ya hasil foto. Nggak bisa, bio gue hilang semua. Gue bilang, lah
ini kenapa ya? Gue kira lagi error kan. Gue refresh nggak ada. Lama-lama DP-nya hilang. Hits gue hilang. Besok-besok tahu-tahu jualan iPhone X apa kalau nggak salah sama Samsung. Wah parah lah kayak gitu. Nah dari gitu tuh gue langsung sempet bete lah. Pastilah maksudnya lu ngumpulin kan angka. Gue bete, gue nggak mainan Instagram. Maksudnya nggak ngelanjutin ini Instagram motor ini sekitar 2 bulan apa 3 bulan gitu. Baru akhirnya banyak teman-teman yang nge-DM ke Instagram Bukato lagi kayak, bang lanjutin aja bang, bikin lagi aja, ntar kita bantu naikin lagi gitu. Akhirnya gue bikin lagi, tapi di situ belum jadi Alfa 11, tetap gue ulang lagi dari nol, ND4 lagi, udah lah. Intinya ND4 tuh berjalan, ganti-ganti warna, ganti-ganti konsep gitu-gitu. Motor gue kenapa ya terakhir ya jatuh kalau nggak salah, crash. Di mana? Gue lupa Rul yang Saking seringnya crash lu lupa ya? iya, crash kita udah 773.000 kali lah. Enggak, maksud gue lupa yang terakhir kali gue ganti nama ke Alfa tuh. Oh, enggak Rul. Iya benar. Apa namanya, crash. Terakhir kali tuh crash. Akhirnya jadi dulu tuh motor gue terkenalnya warnanya gunmetal terus. Ya. Warnanya gunmetal terus. Sekali tuh gue mikir kayak apa, gue bakal pindah warna nggak ya gitu, apa namanya, Ganti warna, ya, pindah warna. ya karena bukan maksud gue, karena kan gue gunmetal terus, jadi gue mikirnya kayak ganti warna yang lain pindah ke yang lain gitu. Akhirnya gue pertama kalinya banget tuh gue repaint warna merah, ruby red. Dari situ tuh gue ganti ruby red. Pelek kan tadinya kan 13 ya, lebar NMAX biasa. Gue ganti jari-jari tuh kalau ingat, apa namanya, warna gold kalau nggak salah. Pelek jari-jari 14 warna merah. Gue mikir kayak, wah ini udah nggak kayak ND4 yang dulu nih. Orang-orang kenal kan peleknya merah, sisanya dengan metal gitu. Apa ya jadi itu dulu ya, maksudnya pada saat itu tuh ini apa, pada saat itu tuh kayak lagi marak-maraknya ini balap gitu, lepas lah. Speeding. Enggak speeding. Ini beneran beneran balapan. Jadi maksud gue tuh apa, yang gue lihat tuh kalau orang mau balapan kan ada jedak jeduknya kan dulu kan, pamfletnya. Misalnya kayak A lawan B lah gitu. Nah ini gue mikir kayak, wah dulu ada hazard kayak, oh pengen balapan gitu. Gue mikirnya udah kejauhan gitu, gue mikirnya jangka panjang. Kayak, oh ini kalau misalnya ada orang yang bikinin pamflet, nulis ND4 tuh susah. Kayak, ntar typo lagi, ntar salah lagi, mana ribet ada angkanya kan. Gue mikir kayak, nama apa ya yang gampang ya? Gue cari terus tuh, wah apa ya yang ada urusannya kayak, gue sempet cari nama Alfa tuh di Indomaret. Bener banget. Alfamart ya harusnya ya. Apa namanya? Gue cari di kayak di space station gitu-gitu, maksudnya yang luar angkasa gitu. Apa ya nama yang relate. Akhirnya gue ketemu si Alfa ini gitu. Gue bilang, wah apa Alfa aja ya paling gampang kan. Alfa masuk gitu kalau balap. Iya kayak gitu. Kalau balap udah gitu, sebenarnya gue nggak mikirin di tracknya, lebih mikirin di pamfletnya. Nulis Alfa tuh gampang gitu. Asus 11 itu adalah 11 kali bolak-balik bengkel gitu sampai ketemu yang paling terakhir kayak gitu. Jadi emang yang terakhir kali gue bodi merah itu tuh ini motor ketemu di apa, Cipinang, maksudnya bikinan Cipinang tuh udah paling terakhir, maksudnya udah bolak-balik bengkel ke yang lain, akhirnya di Cipinang tuh yang udah yang ke-11. Maksudnya bukan bengkel ke-11 ya, tapi bolak-balik bengkel lah karena meledaknya nih, karena motor udah 11 kali meledak lah hitungannya kayak gitu. Nah yang ke-11 di Cipinang, akhirnya jadilah Alfa 11 gitu Rol. Dan menghabiskan dana 200 juta ya Mot? Enggak dong ya, lebih ke 400. Enggak lah, nggak nyampe segitu guys. Jadi aduh, ini kita bahas rumor-rumor yang beredar lagi deh. Apa kalau 100 juta tuh bener-bener dari awal lu beli motor banget, asal lu mau ditempel-tempelan yang lu tempel, asal lu jual lagi, akumulasi semuanya tuh sampailah 100 lah. Gue juga percaya pasti teman-teman yang nonton ini apa namanya, kalau mau di motor pasti udah sampai 100 pastilah. Dari awal beli motor pak pasti, nggak harus, maksudnya jangan ngitungnya nempel doang gitu, tapi dari sebelum-sebelumnya gitu. Dari awal sampai sekarang nih ratusan juta kayak gini. Iya. Bentuknya nggak karu-karuan. Wah, berantakan. Kita lagi gitu. Kayak lagi ngonten di terjun payung. Iya. Terjun payung. Air terjun payung nggak berisik dong. Iya, langsung ngangkut ke pohon. Jadi di depan lagi ada steam. Iya, ini lagi sembari ngeliatin orang steam lah guys. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara air terjun. Sekarang udah sepi. Lanjut lagi Mut. Apa nih? Alfa artinya tuh kan kalau gue cari tuh sosok pemimpin ya kan? Iya, benar. Bener banget. Akhirnya gue baru ngeh itu setelah gue udah ganti Alfa 11. Misalnya udah gue ganti Alfa 11, pas itu gue cari-cari makna-makna Alfa gitu kan.
dulu kan speeding gitu kan, gue mikirnya gue berharap tuh Alfa bisa kayak lu kan pasti pada jangan munafik lah, masa kalau speeding pengen banget di paling depan gitu kan, jadi ya mimpin. Nah gitu kurang lebih kayak gitu, gue ngasih nama di motor kayak oh Alfa 11 nih udah pasti kayak ada di depan lah minimal gitu. Niatnya gitu, padahal mah gue di belakang lah tetap. Di belakang layar. Oh iya. Timot ini sering banget disangkain admin pasukan Matic Timot ya? Iya betul, gue juga nggak ngerti anjir kenapa kayak ya mungkin Sering ngurusin kolaps. iya gitu ya. karena ya mungkin karena itu kali ya dulu lah, maksudnya awal-awal banget nih barang pasukan Matic apa namanya emang wah gue dulu juga kenal Arul itu di Suntar apa di Kolong ya Rul? Di Kolong tuh di Kolong Arta Gading ada. Ya. Kayaknya sih di antara kedua tempat itu deh. Dan itu Sunter kayaknya. Iya kayak di situ. Udah gitu pasukan Matic masih Satu gue inget followersnya. Enggak dong, itu baru banget bikin ya. 1.800 sampai 2.000 gitu, segitu. Itu awal banget. Akhirnya ya mulai, wah dulu lu jangan harap punya stiker pasukan Matic. Dulu tuh kita nggak ada pikiran kayak apa kita jualan stiker ya. Oh jangan Rul. Jadi yang punya stiker ini adalah orang yang kita kenal. Dulu awalnya gitu. Kalau lo mau percaya, tanya Rul. Kita nggak mau jualan. Sekarang apapun kita jual. Untuk memenuhi hasrat kita. Iya betul, nggak ke situ ya arahnya ya. Maksudnya seenggaknya teman-teman bisa punya merchandise lah, bisa punya apa namanya kayak apa ya stiker punya. So kalau lagi collab kaos punya, hoodie punya kayak gitu. Niatnya ke arah situ daripada kayak pasukan Matic ini siapa sih misalnya atau kayak yang lain siapa sih gitu. Maksudnya biar bisa saling kenal juga. Udah gitu juga sebagai media promosi juga. Jadi mungkin teman-teman banyak yang nanya kayak pasukan Matic siapa sih. Tapi kayaknya kalau sekarang udah enggak Rul ya, enggak tanpa disuruh. Motor AP juga ada nih, stiker di sini nih. Pasukan Matic, kayaknya merah, itu dia. Padahal yang kayaknya merah nggak dijual. Padahal yang kayaknya merah nggak dijual sampai detik ini. Seriusan deh? Iya kan, Bro? Betul banget. Nggak pernah. Pasti udah model-model lain atau nggak model collab-collaban kayak gitu. Dulu tuh awalnya gue kesel banget Tim kayak ngeliat stiker merah nih banyak banget di jalanan. Padahal nggak pernah pastilah, gua, karena tapi kan sekarang ya udahlah. Kayak ya udahlah gitu. Pasti karena lo harus terima keadaannya kayak gitu kan. Karena gue percaya apa? Gue yakin banget memang lu pasti ada rasa kesalahan karena apa? Karena kan lu yang ngebangun kan. Udah gitu apalagi makna ini buat teman-teman yang belum tahu ya, makna pasukan Matic yang kayaknya merah itu adalah apa, Rung? Bribda, bener. Udah gitu, Arul itu kenapa bukan kenapa nggak dikasih? Karena itu apa niatnya tuh yang kayak merah tuh ke orang yang kenal doang gitu. Tapi ternyata sekarang yang beredar yang kayaknya merah itu yang ya kalau kalian tahu lah ke tukang stiker manapun deh, ke tukang stiker pinggiran jalan pasti mereka jual yang itu yang kayaknya merah, makanya banyak banget nempel di sini. Awalnya tuh kayak gitu buat dikasih ke orang yang kenal doang gitu. Nih BTW kita nggak ada kameramen ya? Iya, kameramennya kemana ya? Pindah. Kita kameranya ada 3. Ini buat teman-teman kita kali ini ngerekamnya pakai HP Timothy. Betul, pakai HP gua. Benar banget. Iya, asal kamera JTF. Ya, kita ngalur ngidul ngomongnya nggak apa-apa ya. Terus ini gimana nih? Balik lagi ke mana nih? Mau ke motor? Balik lagi ke motor. Kenapa lu pengen ngebangun NMAX lu sih, Mot? Maksud gue kan kayak nggak pengen apa lu ngebangun motor lain, nambah motor lain gitu kayak ada rasa udah puas belum? Pengen Rul. Sebenarnya pengen apa? Gimana ya kalau mau dibilang dari awal nih? Kalau dulu zaman dulu awalnya banget gue punya NMAX nih, sebenarnya nggak ada hasrat pengen itu, sama sekali nggak ada hasrat pengen apa, pengen modif gitu. Kayak, wah, udahlah dulu sebelum ini gue motor gue Scoopy. Habis itu tiba-tiba tuh Scoopy dijual karena udah 5 tahun kalau nggak salah. Gue ambillah ini NMAX baru pertama kali nih punya. Kalau ini kan sebutannya kan premium Matic ya, premium Maxi atau premium Matic sih? Aduh, premium apa? Enggak, kalau si Maxi NMAX, Aerox, PCX. Matic. Apa? Big Matic ya sebutnya ya? Gue lupa dah, dulu ada sebutan apa gitu. Pokoknya itulah intinya. Gue baru pertama kali punya ini nih. Udah gitu, gue mikir kayak, wah ini motor kayak nyaman banget itu kan. Gue awalnya nyarinya kenyamanannya doang. Abis itu semenjak gue dulu punya teman NMAX juga gitu. Awal-awalnya apa namanya? Ayo yuk, dia ngajakin kayak ke sawah besar. Gue bilang, sawah besar kalau kalian tahu tuh sono Bonjer. Ngapain di sana? Banyak part-part yang bisa dimodif gitu. Gue awalnya kayak nggak ada hasrat buat modif lah intinya. Gue kesana, wah, gue liat kayak, wah spare part gitu semuanya kan. Gue mikir kayak, apa coba kali satu-satu gitu ya. Mah, mulai dari detik itu gue keracunan sampai detik ini gitu. Pokoknya awalnya gue modif tuh pelan-pelan gitu. Apalagi yang sekarang zamannya, dulu kan kita modif tuh apapun yang lu beli itu PNP, nggak ada yang lu ubah pasti, gue yakin. Lu beli master rem tinggal colok, lu beli shock tinggal colok, nggak yang ribet-ribet gitu.
makin kesini kan eranya kan apa namanya dikit-dikit custom, dikit-dikit ke tukang bubut, yang apa-apa lu inilah, yang apa-apa lu PNP-in ke motor tuh kayak gitu, nggak yang tinggal colok. Nah akhirnya referensi modif tuh semakin luas buat gue ya. Benar. Akhirnya kayak wah pelek Beat taruh di NMAX, pelek Vario taruh di NMAX kayak gitu-gitu tuh. Pelek Fortuner taruh di Nggak. Beat gitu. Nah, pelek Fortuner taruh di Beat dong. Pokoknya intinya semakin luas lah cara lu modif ke motor. Akhirnya detik ini gue nyemplung nggak parah banget. Kalau Arul nanya tadi kayak, "Mod, lu nggak ada niatan buat nambah motor?" Gue tahun lalu bulan Desember ada budget untuk ngangkut Vario. Gue niatnya kayak gitu tuh. Gue pengen beli Vario new. Vario new. Ya, new. 160 berarti. 160 Pak, LED new ya? Apa sebutannya sih? Ya, Bukan SP60, yang kayak Snow X, kayak Snow X. Oh iya. 150 tapi yang terakhir. Ya. 150 terakhir ada tuh. Ditawarin 17.000 pas itu harganya. Gue udah pengen banget. Ternyata ini malah minta jajan lagi aja, ribet anjir. Kalau jajan lagi. kenceng dong, tendang. Enggak usah dong, jangan. Kayak gitu akhirnya gue malah ribet kesini lagi gitu. Udah gitu apalagi ini adalah, kalau kalian nonton video ini adalah konsep Alfa udah paling terakhir, ini nggak dipakai semua, yang di sini udah dijual semua. Jadi ini beneran nantinya akan ada konsep yang baru lagi, bener-bener beda banget. Nggak kayak gini bentuknya gitu. Emang iya? Iya. Lu lagi di karbon kan, warna silver. Lu jangan dibacain gitu dong, parah lu juga. Ya gitulah pokoknya intinya teman-teman, kenapa bisa modif, kenapa bisa sampai kayak sekarang nih kayak gini gitu. Ya udah sampai sini aja guys. Oh gitu ya? Enggak. Mulai ramai. Oh iya betul. Nah kita mau bahas motornya nih. Iya. Jangan ngoceh bae lu. Iya silakan. Ini NMAX tahun berapa sih Moti? Gue punya NMAX ini tahun 2018. Jadi bedanya sama yang 2015 cuma speedometernya doang. Speedometernya yang ini udah kotak gitu. Warna aslinya? Warna aslinya abu-abu. Dof Dia hitam. STNK apa sih? Hitam, tulisannya hitam doang. Oh hitam. Tapi kalau kalian tahu NMAX itu ada dah NMAX hitam dof. Ada. Peleknya gold. Iya. Kayak punyanya gitu. Ume bukan sih? Samuel bukan ya? Samuel itu dia kan dulu banget. Samuel J. Quinn. Bukan. Oh, bukan. Samuel siapa ya? Samuel Dauyong. Iya, Samuel Rich Dauyong. Brian. Aduh. Pokoknya kalau punya Samuel dan teman-temannya tuh pasti rata-rata speedometernya bulat karena mereka udah lebih dulu main NMAX lah. Kalau gue baru lah, anak-anak baru lah gue jatuhnya gitu. Berarti sekarang kita bahas yang nempel di motor lu nih. Ya, boleh lah. Yang dulu-dulu udah ada tuh di channel-channel orang ya? Iya, Ini yang dulu belum kan pernah. ada. Yang apa? Ini belum pernah kalau bahas motor yang Yang ini sekarang. belum. Yang keadaannya amburadul kayak Iya, gitu. ini udah berantakan nih. Ini benar-benar berantakan nih. Apaan aja juga mau bayarin aja nih. Nah, ini lu pakai pelek apa nih? Lu kok kepikiran pakai ring 17 lu? Ini sebenarnya bukan pelek gua, Pelek siapa? sahabat. Ini adalah pelek kuda jingkrak. Kuda jingkrak. Iya, kuda jingkrak, benar. Ini pelek Oh, abang Bang hijau. Hijau. Ini pelek abang hijau. Ini pelek abang hijau. Aslinya motor gua kan ini peleknya yang pakai pelek depan-depan tuh. Pelek RCB Mio taruh depan, RCB Vario taruh depan. Tapi dua-duanya pakai pelek depan gitu. Itu kalau punya gua. Tadinya ya. Maksudnya sekarang kebetulan yang nempel. Makanya ini motor emang sebenarnya jatuhnya udah amburadul teman-teman. Kayak ini sekarang knalpot gua, harusnya kan gua pakai knalpot Genesis Latte ya. Ya. Ini sekarang yang lagi nempel gua Black Devil, udah gitu pelek orang. Udah Knalpot minjem. knalpot punya orang, benar. Pelek? Ini pelek punya orang. Motor juga punya siapa ini? Punya orang. Iya, punya gua. Emang lu setan. Ya gua gitu lah pokoknya. Kita- Apa lagi nanya apa? Oh, Mantep iya. tadi. Ini ada yang aneh nih pasti nih, barang-barang lu setangnya nggak bisa muter sampai kayak Oh motor iya, normal. iya betul. Kenapa? Itu karena segitiganya udah gua ganti segitiga aluminium. Nah, segitiga Bermuda. Enggak, bukan. Kan? Lebih ke arah segitiga biru ya ini. Tepung dong. Segitiga aluminium, gue pakai segitiga aluminium. Kenapa? Alasannya apa? Nah itu dia, karena pada saat awal-awal banget ya, Yang buat balap itu. bukan buat balap sih, kita kayak gue mikirin, jadi yang tadi gue bilang modif motor itu ada yang ke arah look, ada yang ke arah mesin. Nah ini ke arah ada juga, kopi. bukan. Benar juga ya, malah ke arah Coba kopi. belokin tim kan masuk kamera ini. Iya nih. Nah, Udah, segitu doang. Jatuhnya kayak kunci stang ya. Iya, benar. Udah tuh ada. Jatuhnya kayak kunci stang ya. Udah. Gitu doang beloknya. Emang nggak ribet? Jakarta kan macet. Jakarta kan keras. Weh. Wah, Jakarta keras. betul. Enggak, ini kalau masalah ribet apa enggaknya ya. Jadi ya ini dia maksudnya, lu modif itu ke arah mana? Ada yang mikirin look, ada yang mikirin fitment, ada yang mikirin kenyamanan aja, bareng look, tapi fitment enggak yang gimana-gimana banget gitu kan. Lu harus ngorbanin salah satunya, karena kayak misalnya ogah jinjit nih, misalnya ogah jinjit, itu pasti motor ceper-ceper semua. Percaya sama gue, semua yang ogah jinjit gak ada yang nyaman motornya. Yakin. Tanya sama semua orang ogah jinjit. Kayak, bang, enak gak bang? Pasti kalau kena polisi tidur kayak nabrak gunung anjir. Seriusan.
kayak orang-orang motor masuk sumur kayak gitu rasanya, tak tuk tak tuk tak tuk tak, parah dah. Itu maksud gua. Tapi kalau masalah lagi parkir atau nggak lagi di foto, fitmentnya asik gitu. Oh, ini ke arah mana jadi intinya ini Anda? Kalau ini tadi kan lu nanya apa ya? Apa? Lu kan nanya nih apa nyaman apa enggak? Kayak gitu. Akhirnya kayak oh ya udahlah. Gue lebih ke arah yang karena segitiga ini nih maju apa karakternya ya. Jadi kelihatannya kayak mounting mundur. Iya, lebih panjang. Gue mounting gue nggak mundur, mounting gue standar. Tapi segitiganya yang maju. Jadi kayak gue ini ke arah yang tadi kan modi itu ada yang ke mesin, ke look sama ini apa ngeenteng-entengin motor. Gitu dia. Motor pelan. Anjir lu. Kita lanjut kemana tadi? Oh ini segitiganya. Tadi ada yang ke arah mesin, habis itu ke arah look sama ke arah ngenteng-ngentengin motor. Ya. Itu ada juga, makanya kenapa ada yang lu dikit-dikit apa-apa lu cowok, dikit-dikit apa-apa lu cowok. Asal ada yang bahannya lu ganti aluminium, karena aluminium itu adalah bahan kalau di motor tuh ringan dia. Ya. Kayak gitu. Makanya ini gua kalau lu tanya kayak, "Lu nggak apa-apa, Tim?" Apa ini nggak nyaman di Jakarta mana macet gitu kan? Kalau buat gua kayak ya udahlah, yang penting motornya kelihatan panjang, udah gitu motornya lebih ringan gitu. Kalau gua jadi buat gua it's okay lah. Tapi gua harus terima repotnya motor ini gitu. Oke, customnya di Ganesha ya? Customnya di Ganesha, betul, di Ganesha Latte. Jadi segitiganya Minum dulu dong. berarti. Lagi belum haus mas, tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa. Gue pakai masker. Orang bisa. Nggak bisa dong. Orang bisa. Nggak nonton sih, dia ketawa. Gitu Rul, apa Rul? Oke, Apalagi Rul? lanjut lagi, stang pakai apa Tim? Stang ini Yamaha RZR gua. Ini kalau ya ini apa udah sekian ratus tahun gua udah gua kasih tahu ini stangnya Yamaha RZR, tapi mungkin baik teman-teman yang belum tahu kali ya. Tapi ini gua kasih tahu lagi nih di Arul nih, semoga aja pada lihat ya, pada tahu gini. Jadi ini stang Yamaha RZR. Tapi kalau udah ganti stang Yamaha RZR, lu udah nggak bakal bisa pakai cover lagi gitu. Ini kan aslinya kan MX kan ada covernya, ada covernya. Ini jadi kayak PCX ya, terbuka. Ya, jadi PCX jadi telanjang. Terus lu tetap pakai itu holder HP ya, buat apa Tim? Live, lu Buat semalam live, lagi di iya, jalan. betul. Gue ini awalnya holder HP ini awalnya tadinya mau rekam top shoot lah gitu, niatnya awalnya speeding rekam top shoot, tapi speedometer saya 0 ya, nggak ada manfaatnya. Akhirnya saya buat live aja. Kenapa 0? Karena kamu pakai araster ya? Enggak, kalau gua nolnya karena kabel speedonya rusak, lebih ke arah kabel speedonya. Ejunya nggak rusak. Rusak apa dicopot? Rusak. Kalau gua kabel speedo rusak, jadi motor gua sempat kemasukan air semua nih. Langsung gua paksa nyalain. Langsung korslet semua, apa namanya? Speedometernya korslet, semuanya korslet. Akhirnya yang kena si kabel speedo itu yang ngalahin. Akhirnya nggak lu pasang sekarang? Kabel speedo tetap nempel. Cuma rusak. Tetap cuma rusak. Nggak mau dibenerin nggak? Pengen dibenerin. Gue itu pengen benerin tapi sekalian semuanya, jadi kayak nggak usah nunggu apa namanya kayak ini satu-satu gitu ribet lah. Gue mau langsung brok gitu langsung. Oh, lu kalau modif tuh dikumpulin dulu barangnya? Iya, kumpul baru barangnya. dijual? Wah, nggak jadi modif ya. Jual motor, jual barang modifan. Iya. Lanjut lagi Apalagi? Tim, ini warnanya apa sih Tim sekarang? Sekarang gue balik lagi ke gun metal. Gun metal. Iya, Tapi gua ini bener. gun metal apaan ini? Repaint di mana tuh? Ini di Merbabu. Merbabu. Ini di Merbabu. Apa? Gun metal ini nggak ada warnanya deh, pokoknya dari sekian gun metal yang sebelum-sebelumnya. Gue berharap gun metal yang sekarang tuh Ada yang gelap main. banget. Bukan. Gelap banget. Pasti ada yang sama lah. Tapi gue pindah gelap banget gitu. Akhirnya nongol lah gun metalnya kayak gini. Ya itu juga baiknya nanyain lah. Tapi ini gun metal normal lah, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau kalian pengen kayak gini, tinggal ngomong aja, Mas, saya mau gun metal tapi yang gelap banget gini. Ntar hasilnya kayak gini. Jadinya hitam. Jadi hampir hitam lah kalau malam. Gas spontan. Gas spontan. Aduh, gue hampir lupa nama-nama modifan. Ini kalau salah gas spontan YZ deh. YZ namanya. Gas spontan YZ. Master rem semua standar ya Tim? Semuanya standar. Tadinya kan Dulu lu sempat pakai RCB part-part full. kayak gitu ya? Iya, gue dulu sempat Aftermarket. aftermarket RCB full. Itu dia karena Kenapa sekarang ganti kayak kaliper? semuanya gue sandarin. Ya. Iya, karena itu dia yang pas itu tuh sempat Enteng. kayak itu pas segitiga ini dipasang, pas segitiga ini dipasang, yang lainnya jadi ngikut kayak udah ini standarin aja. Apalagi kalau pakai RZR ini, stang RZR ini, lu udah nggak bisa pakai master rem radial. Radial tuh switchnya selang remnya ke bawah. Jadi harus yang ini di mana ya? Nih di samping atau nggak di atas lah pokoknya. Karena pasti nabrak bodi, udah nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus pakai aksial. Nah kebetulan kan standar itu kan aksial. Jadi gue colokin dulu standar tuh. Udah gitu kaliper semuanya gue jual-jualin lah yang aftermarket. Gue pakai yang standar gitu. Tapi masih enak lah ya? Enak kalau gue, karena gini ya teman-teman. Nah gini tuh. Apa namanya? Buat gue, lu boleh bandingin lah. Maksudnya kalau mau adu pengereman Brembo, ayo Brembo. Tapi maksudnya kalau lu mau low budget nih, lu pakai yang ori-ori aja. Kalau misalnya di NMAX nih, kita bahas NMAX. Lu pakai aja punya R25 atau pakai X-Max gitu, bawahnya ganti yang punya boleh R15 kayak gitu, atau yang standar juga masih enak kayak gitu. Tetap orian pabrik maksudnya Iya, ya? seriusan, bawaan pabrik. Itu beneran enak. Itu beneran masih enak gitu.
Apa lagi? Stok belakang Sok belakang gue pakai punya Aerox. Soalnya pakai KTC. tinggi dong. Pendek dong. Yang berapa? 305. 305. Gue sekarang karena kan ini dia nih karena Ogajit ini jadi depannya tuh gue turun abis banget. Aku yang belakang ini gue pakai punya Aerox KTC Aerox non tabung yang 305. Sebelumnya lu pakai yang ada Pakai tabung KTC, ya? KTC Extreme punya NMAX 330. Tiba tingginya. Iya. Langsung gue turunin ke Aerox 305 biar itu dia kita balik lagi ke fitment. Tapi kalau masalah nyaman ini beneran jedak Enak. jeduk. Oh, jedak slow-mo. Enggak usah slow mo, tapi ini beneran jedak jeduk. Tapi enak. Kalau Enakan buat- mana sama yang tabung sebelumnya? Kalau buat gue sih kayaknya sih sama ya. Kalau menurut gue ya sama. Ini buat gue ya karena nggak tahu yang lain. Kalau buat gue ini enak, yang KTC Extreme juga enak. Tapi mungkin karena KTC Extreme lebih tinggi ya, jadi mungkin dia nggak lebih apa ya? Nggak lebih keras lah. Kalau ini langsung jadi mentok gitu, Oh, berasa tek 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 gitu iya ya? gitu. Gitu. Lanjut lagi mesin. Sekarang berapa tim? Wow. Mesin. Nggak harus dibuka semua sih? Enggak. Kalau mesin jadi gini, ini banyak beberapa teman-teman yang udah tahu kayak ini mesin gue yang lama, udah gitu dijual lagi mesin yang ini kan. Oh, ini masih for sale. Ini masih dijual beneran. dijual. Jadi mesin yang baru tuh udah nungguin, tinggal dicolok doang. Maksud gue mikirnya kayak mau gue masukin abis ini baru gue jual, apa nih gue jual dulu baru gue masukin motornya gitu. Mesin ini masih sama kayak dulu. Gue pakai blok KTC 63, Seher KTC 63, klep 2118. Habis itu ya porting Noken dan teman-temannya kayak biasa, perukasnya standar. Udah gitu doang. Kalau mau jelasin apa spek gua. Nggak ada yang istimewa anjir. Pengapian apa pengapian? Foil standar. Oil standar. Foil standar paling ya masa busi sih. Busi kan udah pasti lah. Busi racing. Busi nggak NGK. NGK tuh racing nggak sih? Jatuhnya racing lah ya. Iya, racing. Itu Ecu gua Araster Super. dulu tuh zaman-zaman Araser masih baru-baru banget yang make, lu mulai aneh-aneh kontennya ya? Iya, betul. Jadi pada saat itu ya jujur ya itu pada saat itu Araster belum banyak yang make. Ya. Dan gitu gue make, jujur gue Nora beneran. Karena fiturnya banyak banget, coy. Kayak lu bisa langsamin motor aneh-aneh, tahu bisa nembak-nembak motor, bisa banyak dah. Akhirnya gue konten tentang Araser tuh itu fiturnya gue pencet-pencetin semua gitu. Araser juga enggak itu? Enggak dong, Itu bukan beda gitu dong. ya. Itu agak beda, itu bukan saya ya mas. Coba dicek toko sebelah aja. Ya. Jadi teman-teman pasti banyak yang nggak tahu kalau ditanya gua ngefans sama siapa anak motor sama dia nih. Gua tuh ngefans sama lu, gila banget yang Nggak ngefans sama lu mungkin. banyak aja. Enggak lah, enggak. Kayak gua tuh ngeliat tuh salut aja gitu anjir. Keren. Gua gitu-gitu doang, Rul. Keren, anjir. Banyak yang lu bisa ngefans yang lain yang lebih hebat lah. Jadi ini teman-teman kalau buat gua lu jangan jangan pernah anggap gua kayak yang itu biasanya dulu Panutanku tuh gitu. panutanku suhu gitu. Nah, kalau gua berharap kayak udah kita sama aja, kita saling sharing, ntar tukar-tukar pikiran masalah modifan, masalah mesin dan temen-temennya gitu. Tapi emang nggak salah lah maksud gua buat Nggak salah ngefans sama lu ya? Ya itu Ya, hak keren, orang dong, iya, hak iya. orang dong. Bebas dong. Keren. Iyalah, ya boleh lah. Gua bingung soalnya. Emang keren ya? Karena ya Kayak karya-karya lu tuh keren. Oh iya. beda. Iya, orang-orang dulu banyak yang ngomong kayak bang, gue suka bang video lu gitu Yang atau rapat foto." banjir tuh bangsat tuh anjing Itu, kalau motor lu mati gua bakar ya. tapi emang semua orang yang semua orang yang tahu gue gitu ya, tahu gue dari medsos, dia cuma ngomong kayak bang, lu yang ini kan, yang nyari banjir jam 3 pagi kan, itu yang paling viral mungkin itu kali ya, pada masanya. Keren Gitu. sama speeding Itu nggak keren, itu lebih gara tolol ya. keren itu beda belum ada di dunia kayaknya. Jam 3 pagi orang bukannya tidur, nyari banjir, lagi nyari banjir. Orang nyari banjir, kalau nyari polisi banyak. Dari polisi banyak, Foto-foto. iya kayak ngetes knalpot nyari polisi. Nyari Lah gua banjir. nyari banjir, itu dia udah kelewat idiot lah. Ya, itu keren banget sih tim, gila. Unik anjir. Lanjut Gitu. lagi, kita mau bahas apa lagi tim? Apa? Knalpot kamu pakai Black Devil minjem? Iya, ini minjem ini sebenarnya yang nempel ini pelek sama knalpot ini lebih ke arah lagi di barter lah gitu untungnya. Jadi RCB gua yang depan-depan itu lagi nempel di motor Bang Ijal sekarang. Knalpot ini ada. Kalau knalpot ini ada di rumah. Ini Pakai knalpot buatan Ganesha lah. Iya, knalpot Ganesha kalau yang kemarin. Ganesha lagi bikin pelek Vespa coy. Iya betul, itu Gokil. Itu kayaknya gua nggak tahu deh, itu lagi risetan baru mungkin ya, karena mau ngetes pelek-pelek forging kali, dia mau berkembang gitu, bisa nggak ya jualan pelek gitu ke arah situ. Bikin pelek Vespa standar kalau nggak salah ring 12 deh itu dia. Oh iya, aku mau nanya, yang spesial dari motor lu ini apa tim menurut lu? Udah pasti nggak bisa boncengan ya, lu di sini ada apa Iya. sih gitu diapain? Betul. Sebenarnya motor ini asli mah bisa-bisa aja boncengan, tapi Gas truk.
yang bikin nggak bisa boncengan adalah ini nih, karena gue ganti shock Aerox, udah gitu depannya gue turunin, kayak gitu. Sebenarnya ini bisa aja normal. Kalau gue pakai 330 ya, yang biasa tuh, so ini depan juga normal gue naikin, ini kan gue turunin. Apa namanya? Ini seharusnya bisa boncengan. Tapi kalau sekarang lu nanya yang spesial buat gue, ini motor ya udah sekedar NMAX. Iya, apa mungkin kayak lebih ke arah historinya sih. Kalau gue, buat gue NMAX ini emang kayak, bang lu nggak mau, ada pertanyaan kayak, bang lu nggak mau jual motor ganti motor lain gitu. Gue malah maunya nambah gitu. Udah gitu kalau suatu saat yang gue tambah itu andai kata motor Vario, yang bakal gue jual lagi si Vario itu, karena ya maksudnya gini ya, apa, gue bisa punya kenal teman-teman AIWO, bisa kenal pasukan Matic. Itu termasuk ya, masa dari awal banget gitu. Ini karena gue nganggap karena motor ini, karena NMAX ini, karena si Alfa 11 inilah pokoknya intinya. Jadi kalau kita tarik mundur, kira-kira kita punya baik teman karena apa ya? Atau misalnya syukur-syukurnya lu bisa terkenal karena apa ya? Kalau buat gua ini karena dia gini. Gitu. Udah gitu ya mungkin ya mungkin nggak banyak sih, nggak apa-apa ya, tapi dia udah beberapa kali ngasilin gitu misalnya kayak Ngasilin gitu. apa perempuan? Nggak dong, bukan penghasilan lah dikit-dikit lah gitu. Gue penasaran banget sama lu kan bucin jarang banget ya, jarang kelihatan di media. Iya. Tapi ada pasangan ya? Ada. Kalau bucin naik mobil berarti? Naik ini pernah. Ini malah gue lebih sering naik ini karena gue kalau naik mobil tuh apa jarang, malahan. Jarang. Gue lebih suka naik ini. Oh. Seriusan. Cewek lu masih yang itu helm tentara itu beda? Waduh, tentara Vietnam ya, lebih karena tentara Vietnam ya. Iya. Masih itu tim? Iya. Wih, gila awet banget. Kenapa sih lu jarang nggak expose Gua waktu bucin? kayak gimana ya Rula? Mungkin kalau orang-orang beda-beda gitu ya. Gua kayak bukan jarang expose ya, lebih ke arah kayak malas gitu gue ngeluarin HP-nya buat ngerekam nih bocil funky. Masalahnya kayak yaudah. Kayak ya udahlah, emang kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi enggak gitu. Jadi jarang ke expose gitu guys. Sorry gue minum. Oke, minum silakan. Ininya dong, minumnya di sini, tuang ke sini. Enggak usah. Ini bukan di warkop ya. Ini juga. Ini dia guys. Orang dalam. Ini motor ini suruh dipindahin ini kayak ini. Aduh, nggak usah ya. Mohon maaf, kita lagi review ya. Gue pengen minum pakai masker, nanti aja. Oke, Rul, apa lagi, Rul? Radiator. Di Radiator. depan pakai punya apa? Betul. Jadi pas gua ganti pelek yang depan-depan, gua ganti segitiga, ini gua termasuk ganti radiatornya juga. Gue mikir, jadi apa-apa tuh di motor gua tuh selalu gue pengennya dikit-dikit gue pengen kelihatan racing aja gitu. Apa-apa gue pengen racingin. Jadi radiatornya tadi kan di samping ya, yang normal. Gue pengen ke depan pakai radiator MX. MX. Bukan MX King ya, Jupiter MX. Jupiter MX yang biasa, bukan yang MX King gitu. Terus gue pindahin ke depan tanpa fuel pump, tanpa apa? EWP, electric water pump, tanpa kipas. Jadi ini motor kalau beneran lu macet-macetan atau enggak keluar tengah-tengah siang, suhunya bisa sampai 98 apa kalau nggak salah. Wah. Atau enggak 96 lah segituan. Ini berarti yang itu udah nggak fungsi ya? Yang ini tinggal sisa magnet aja boy. Magnet apa? Ini magnet, ini magnet apa? Tim mounting mundur gak sih? Mounting jujur nggak mundur. Jadi yang tadi gue bilang aja ya? segitiga gue tuh maju 3 cm. Jadi teman-teman selalu nanya, bang mounting mundur berapa cm? Itu jujur ini gue nggak mounting mundur guys. Jadi di NMAX ya, mungkin di NMAX mounting mundur tuh agak riskan karena dia mounting atas. Oke. Jadi bebannya tuh mungkin nggak seenak Aerox, Vario, mounting bawah semua kan? Ya. Nah ini jadi agak repot. Akhirnya ini gue juga baru tahu ada inovasi malah maju segitiga tuh gue baru tahu. Kayak oh ya udahlah, udah kalau dari samping kan kelihatannya kayak wah panjang nih motor gitu. Spakbor kemana? Lu kan pakai spakbor Metro TV tuh ya? Mau lebih ke arah burung nuri ya? Apa namanya? Itu spakbor cuma bisa ini karena gue lagi pakai pelek ini sih. Oh, gasruk ya? Mentok kalau bisa lantar kalian lihat ya apa ntar ada footage-nya mungkin jarak dagu NMAX sama bannya cuma jarak 2 cm. Itu pun lagi parkir. Apalagi dinaikin gitu. Jadi kalau mau pakai spakbor mungkin bisa di 17. Pakai ini kan ringnya 17 ya. Mungkin bisa di 17 tapi harus dinaikin lagi stoknya. Oke. Ini lagi gue ceperin gitu. Lanjut lagi. Arem dicoak-coak. Iya itu dia. Tadi balik lagi kita apa namanya? Enteng. Dikit-dikit enteng, dikit-dikit racing, dikit-dikit enteng, dikit-dikit racing nih. Ngeri nggak sih Tim itu coakannya kayak ekstrim banget? Ini coakan ini menurut gue ekstrim tapi yang apa? Terbaik. Bukan. Buat gue ini safety lah buat gue. Buat gue apa ekstrim nih coakannya ekstrim tapi masih nggak yang kayak lu nggak takut patah, lu nggak takut apa gitu. Ini jujur gue udah pakai 5 apa 6 bulan gitu. Ngantem lubang pernah ya?
Wah, nabrak sumur gua. Sumur gua tabrak kagak. Tapi beran, ini udah bolak-balik Bandung 2 kali. Ini Arm ini ya, kalau kalian mau tahu, udah bolak-balik Bandung 2 kali. Tapi itu aman-aman aja. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, Arm ini mungkin nanti ada footage-nya lagi. Apa namanya? Biasa orang kalau nyowak Arm itu, Arm ini langsung ditaruh di atas mesin milling, dicowak-cowak bentuk bulat gitu kan. Biasanya. Kalau gua nggak, ini Arm nih, dipotong ini, tek gitu dari atas. Di belah duanya dari atas gitu. Jadi makanya kelihatannya kayak, wah banyak banget bolongnya gitu. Kayak gitu. Apalagi friend? Kirian perlu nggak sih, Tim? Kirian buat detik ini perlu. Perlu ya? Kirian buat detik ini perlu. Ini nggak bohong ya, karena emang ternyata kirian itu perlu guys gitu. Buat gue perlu. Akhirnya gue ngomong perlu. Tadi gue sempat ngomong nggak perlu. Tapi akhirnya detik ini gue nganggep ya, kirian itu perlu. Kamu juga jualan puli ya? Iya betul, saya jualan puli ya teman-teman. Tapi puli saya kayaknya nggak rekomendasi untuk motor standar. Kenapa? Kayaknya nggak ngangkat pulinya, jadi ntar takutnya ngayun. Jadi puli gue tuh adalah risetan puli gue. Itu minimal motor kalau misalnya lo mau pakai lu 58-an lah, orang-orang yang main 58 porting main itu masih mungkin masih ayo gitu. Tapi kalau motor standar tahu-tahu kayak bang gue mau kirian lu, silakan aja boleh coba, tapi gue takutnya lu nggak kecewanya sama kayak di tengah-tengahnya ngayun gitu teman-teman. Di dalam jok ada apa, Tim? Boleh dibuka nggak sih? Boleh. Boleh. Dalam jok ada tas ya, tas saya. Ada tas? Enggak. Di dalam jok ya pasti anak zaman sekarang udah pada paham lah. Ini Velo. Oh nggak kelihatan mas ya? Ini. Ya gitu. Ya itu dia. Ada kotak apa itu? Kotak amal. Bukan. Ini kita kotak. Ayo kotak sebutannya OCT. Apa tuh? OCT itu On job training. Oh, waduh. Bukan. Magang. OCT itu oil catch tank. Oh, untuk Jadi ya gini, tadi kan kalau kita buka jok ini biasanya anak zaman sekarang udah pada tahu TB dangak lah sebutannya, down draft. Ada Velo pastinya. Nah ini OCT oil catch tank. Nah dari namanya ini sebenarnya teknologi mobil teman-teman. Jadi sebenarnya ini buat nyaring nangkap uap oli itu jadi air gitu. Ntar kalau di yang versi gue ini sebenarnya ini adalah nggak jauh beda sama box filter fungsinya ya. Fungsinya kan gitu, dari head lari ke box filter langsung balik lagi ke dalam ke TB, ya nggak? Bener dong. Nah ini kalau oil catch itu kurang lebih fungsinya sama aja kayak box filter, kayak gitu. berfungsi ya dengan baik. Berfungsi sebagai kayak box filter ya sebutannya ya. Ini oil catch tank kayak gitu. Jadi nggak yang kayak bang oil catch tank nambah 1 HP gitu, nggak. Bang gua pakai oil catch tank biar makin kencang, nggak. Ini cuma biar lebih lebih apa sih sebutannya lu? Apa sih lebih apa? Aduh, lebih memaksimalkan apa gitu? Kayaknya lebih kalau memaksimalkan gua nggak tahu detailnya ya, nggak tahu detailnya banget. Tapi lebih ke arah lu pakai box filter sama nggak pakai box filter tuh lebih ke arah apa sih kalau bahas emisi? Emisi itu apa sih? Boros? Enggak, kalau ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Sebutannya lebih ramah lingkungan. Gitu. Ini saya tutup lagi Mas ya. Aki sama kayak yang di belakang kita. Aki jelas Mau tobat. Mau tobat. motobet. Gua Aki motobet tapi kalau buat nyalin motor gua harus pakai motobet yang punya R25. Ini punya R25. Makanya kayak gitu, lebih nongol. Ya. Kalau nggak pakai ini dia langsung mati teman-teman. Tidak menyala. Tidak menyala. Nyala John. Waduh. Pelek kita bahas juga nggak sih ya? Pelek mah pelek Bang Ijal, ini juga pelek Takasago sih. Ya. Pelek Takasago 17. Kalau mau bahas, ya paling kayak tadi yang gue bahas kan, pelek gue RCB depan apa namanya? RCB Mio depan, RCB Vario depan. Itu gue colok sini depan-depan. Punya gue yang 14 ya. Kalau ini sekarang yang ini tuh pelek punya Bang Ijal, pelek apa ya? TK. Iya. Takasago. Kok seret gitu sih? Seret ini gue juga bingung kenapa seret. Dia seret ya? Iya, agak seret. Ya, gitulah pokoknya. Apa namanya? Takasago. Dia ring 17, lebarnya 120. Bete melihat, udah mulai bete. Iya, 40 menit. Kayak podcast di Kobujir. Iya, betul. Silakan lanjut lagi. Iya. Nah, terus pertanyaan terakhir nih, lu pengen nambah motor apa kira-kira? Vespa Matic atau X-Max gitu nggak sih? Aduh. Gua ngeliat kayak bocah-bocah gitu kayaknya Vario tuh seru deh gitu gua ngeliatnya. Buat gua kayak gua pengen buat Vario tapi Vario yang LED new. Udah itu doang. Ya, itu doang. Gua pengen nambah itu doang. Emang nggak pengen Jepangan lu ya? Itu Jepangan. Salah, Italian. Gue tuh orangnya gatel, Rul. Apalagi udah punya 2 gitu kan. Main Italian tuh gue takutnya ini, apa namanya, budgetnya ekstrim, gue malah yang ada tidak menabung dan habis di motor. Itu parah. Kan PO terus, kalau duit habis PO gitu. Ya itu boleh lah, sesekali lah. Biar nggak terlalu sering gitu. Speeding tiap malam gimana, Tim?
speeding tiap malam sekarang lagi nggak speeding Karena karena lagi cek sound dulu. oh ini kita cek sound Harley ya teman-teman. Motor gua nggak ngangkat sore. Apa tadi bahasa? Oh, speeding tiap malam ya lagi nggak speeding lah karena lagi banyak, maksudnya sekarang itu Sudirman lagi ramai banget, maksudnya bener-bener diketatin banget atau dimanapun ya. Jadi buat teman-teman yang NR pun aja mungkin menurut gua NR ya, sekedar NR aja mungkin agak susah gitu. Apalagi speeding. Apalagi mau diadain berbayar ya waktu itu ya. Iya, katanya ada pintu tol. Jadi seolah-olah kayak lewat tol gitu di Sudirman, sekali lewat 230.000. Mahal banget, gila. Gila. Ya gitulah teman-teman. Apa tuh? Ini waktunya udah 40 menit. Ya, waktunya sudah menunjukkan pukul 17.30. Saatnya kita sholat maghrib, teman-teman. Bener ini 17.30. Bener. Bener. Iya bener. Gua salah-salah dulu, gua salah-salah. Gua cuma ngeliat langit doang. Oh iya bener aja, bener. Berarti nanti Oke. kita ada part berikutnya Ya, ketika mungkin. motor lu udah jadi. Betul, kita berharapnya mungkin misalnya cocok waktunya, Arul juga ayo kita review lagi lanjut part 2. Ini bener-bener bentuknya nggak kayak gini. Itu mungkin gua yakin banget lu bisa lebih seru lah ngeliatinnya, maksudnya lebih banyak omongannya, lebih banyak yang bisa dibahas kayak gitu. Lebih banyak omongan ke motor ya. Kalau ini lebih ke ngulik-ngulik Iya, pribadi lu ya. iya betul. Mungkin ini part 1 kayak gitu. Mungkin gua bakal jadi pengganti KitKat lah, part 9. Part 12. Nggak usah. Ya udah teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di-follow. Siapa dong? Jangan lupa follow apa nih? Kalau gua Alfa 11, jangan lupa itu aja, follow itu aja, sisanya nggak penting. Monyet-monyetan karet. Alfa 11 sama Nasakru lah, karena gue sering collab sama Arul. Bener. Kayak gitu dia. Banyak merchandise dari Nasakru sama pasukan Matic yang sering collab. Sekarang lagi gantungan kunci, nggak tahu ke depannya mungkin kita bikin Motor. bikin belak. Kita rencananya bikin belak pasukan Matic sama Nasakru. Terima kasih juga buat motor kopi nih ya kan. Ya, Udah makasih nyiapin banget. tempat. Dan nyiapin tempat dan juga suara kompresor dan steaman. Steaman. Steam. Oh iya, steaman gitu sebutannya. Iya. Oke, gitu aja. Terima kasih nih buat JTM ya sih. Terima kasih buat JTM yang selalu setia sebagai videografer Arul, kemanapun Arul berada. Walaupun selalu ada JTM. Gajinya sebulan 100.000. Waduh, agak kasihan ya. Aduh. Oke, apa lagi tuh? Udah, Ya paling gitu aja Oh iya, teman-teman. ada kata-kata untuk Ada kata-kata teman-teman siapa ya? yang nonton. Buat teman-teman Bebas. nonton apa ya? Motivasi, nggak ada lah. motivasi dong, motivasi. Wah, gua nggak bisa motivasi orang, hidup gue berantakan anjir. Iya lagi. Dia lagi hidupnya berantakan, ketawa bangsa. Kata-kata apa aja kayak gitu tim biar seru. Apa ya? Buat lu yang suka motoran bla 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 gitu dong. Pakai helm, parkir helm. Oh, enggak ya. Oh ya, masa iya. sebagai anak motor ya. Ini buat teman-teman. Seriusan itu lu bisa apa mau di motor ayo gitu. Mau di yang lain mesin ayo, yang lain-lain ayo, look ayo, tapi nggak pakai helm ke Sudirman Pala lu anjir. beton. Iya, masalahnya kalau pala lu ada di Tokped sama Shopee kita ayo. Kan bisa juga belanjain. Tapi tolonglah, apalagi lu motoran. Sekarang lagi marak-marak speeding. Jadi mendingan safety nomor 1 lah. Masalah motor kenceng dan ayo-ayonya itu belakangan gitu. Gitu. Jadi ya guys, kata-kata hari ini sampai jumpa. Ya, Bye. sampai bertemu lagi di pasukan Matic selanjutnya. Asik.